Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi dalam channel AKP Alpha Omega. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang mengurapi hati dan pikiran kita di saat mendengarkan firman Tuhan. Diberkatilah hambanya dalam memberitakannya dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang mau saya perdengarkan hari ini secara khusus kepada kaum bapak. Tentu kalau ditanya kita sebagai orang tua ataupun sebagai bapa, apakah kita mengasihi anak-anak kita? Pasti jawabannya adalah iya. Kemudian kalau saya bertanya, bukti konkret apa kasih kita kepada anak-anak kita? Mungkin kita akan menjawab sebagai kaum bapa, ya, saya akan mempertanggungjawabkan sekolahnya. Saya akan berusaha berjerih lelah untuk menyekolahkan sampai setinggi-tingginya. Memang itu benar adanya Bapak Ibu. Namun mari kita buka Alkitab, apa pesan Tuhan yang mau disampaikan kepada kita secara khusus kaum Bapak, yaitu yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 5, pasal 6, ayat 4, demikian firman Tuhan. Efesus 6, ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sekali lagi, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di zaman sekarang ini kalau kita lihat realita kehidupan anak-anak kita, baik itu orang Kristen sekalipun anak-anak orang Kristen, banyak anak-anak yang masuk penjara sehingga ada LP anak. Ada juga anak-anak kita yang kecanduan narkoba. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, ada anak kita kaum perempuan hamil di luar nikah. Menurut penelitian bahwa seorang anak perempuan di umur 13 sampai umur 17, mereka banyak terjerumus dalam hubungan intim. Sekali lagi, menurut penelitian di umur anak perempuan di umur 13 sampai 17, banyak anak-anak perempuan yang terjerumus dalam hubungan intim. Kenapa bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena kurangnya perhatian seorang ayah, seorang bapak terhadap anak perempuannya. Kurangnya relasi, hubungan antara seorang bapak atau seorang ayah terhadap anak perempuannya. Sehingga anak perempuan tersebut mencari lawan jenisnya dan dia dapatkan itu dari lawan jenisnya atau pacarnya, kasih sayang itu. Bapak Ibu, kaum bapak yang terkasih dalam nama Tuhan,
Dan bukan hanya anak perempuan yang menjadi korban. Ada juga yang mengatakan bahwa laki-laki juga kurang perhatian, kurang kepedulian dari seorang bapak, sehingga anak laki-laki kita pun ada yang homoseksual. Ini banyak diperdebatkan. Masalah LGBT. Bapak Ibu, saudara-saudara, masalah LGBT ini kalau di luar negeri sudah dihalalkan. Tetapi di Indonesia hal ini belumlah menjadi suatu hal yang mungkin. Termasuk gereja masih banyak yang menolak hal ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, seharusnya pendidikan dasar yang didapatkan oleh anak kita itu terdapat dalam lembaga terkecil, yaitu yang namanya keluarga yang diciptakan oleh Tuhan. Dari sanalah sebenarnya pendidikan dasar yang diterima oleh anak-anak kita. Dan firman Tuhan hari ini dikatakan Rasul Apostel Paulus, "Hai kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat." Sekarang ini banyak kita kaum bapak kurang peduli terhadap anak-anak kita. Bahkan makan bersama di rumah jarang sekali. Akibat kesibukan kita, dapat pagi kita langsung pergi kerja. Di siang hari kita masih kerja. Harusnya di malam hari maunya kita ada waktu bersama dengan anak-anak dan istri kita. Namun banyak para kaum bapak, termasuk orang Batak, karena ingin mendapatkan tuak sore, waktunya kurang diberikan kepada anak-anaknya untuk pergi ke kedai tuak mendapatkan tuak sore. Takut dia kehabisan tuak tadi, sehingga dia cepat-cepat makan sendirian dan langsung pergi ke kedai. Ajaran dan nasihat yang seperti dikatakan Apostel Paulus dalam Efesus ini sudah hilang. Tidak lagi dijalankan peran kaum bapa di dalam kehidupan orang Kristen saat ini. Sehingga Bapak Ibu dan saudara-saudara, akibatnya banyak anak-anak kita yang mengalami kegagalan. Hidupnya hancur karena kurang kepedulian tadi. Padahal tadi kita mengatakan bahwa aku mengasihi anak-anakku. Tetapi buktinya, nyatanya kita kurang peduli terhadap anak-anak kita. Jemaat di Efesus pernah mengalami hal yang demikian. Banyak kaum bapa yang membesarkan anaknya setelah agak besar. Kalau kurang anaknya itu di dalam pendidikan, di dalam IQ-nya tidak pintar, maka akan dijual, dijadikan budak, dipekerjakan. Itulah yang terjadi di jemaat Efesus, sehingga Bapak Ibu saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan kita supaya kita mengasihi anak-anak kita, mengasihi anak-anak yang Tuhan telah berikan di tengah-tengah keluarga kita. Diajarilah mereka dengan ajaran yang tepat, dan dididiklah mereka dengan didikan yang tepat, yaitu sesuai dengan nasihat Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, belum terlambat waktunya sekarang untuk menasihati anak-anak kita. Marilah kita peduli, marilah kita care terhadap anak-anak kita, supaya masa depan mereka menjadi masa depan yang indah
dengan ajaran, nasihat kita, dengan duduk bersama di malam hari. Saya yakin dan percaya mereka sedikit demi sedikit hidupnya akan berubah, hidupnya tidak akan kacau, karena mereka mendapatkan ajaran, nasihat langsung dari orang tuanya. Diberkatilah firman-Nya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas firman yang sudah kami dengarkan saat ini. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh kami ingat dan kami boleh lakukan, supaya kami memiliki kepedulian terhadap anak-anak yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga kami. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu selalu mengurapi hati dan pikiran kami, untuk kami lebih bijaksana mengatur waktu kami untuk mendidik, menasihati anak-anak kami di hari-hari yang akan datang. Terpuji nama-Mu Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Salam, Tuhan memberkati.